Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ipan, sahabat baik kamu dari Jembatan Kehidupan. Oke, jembatan kali ini saya persembahkan langsung untuk kamu yang sedang dilema untuk memilih kuliah, bekerja ataupun menikah setelah lulus sekolah. Sebelumnya saya sampaikan, Devito mengatakan, percaya pada diri sendiri adalah rahasia utama untuk mencapai sukses. Sukses dalam bekerja, sukses dalam kuliah, sukses dalam menikah, ataupun yang lainnya. Dan sekarang saya akan mengajak kamu berdiskusi sekaligus merenungi dari ketiganya. Pertama, menikah. Kita akan memiliki suami ataupun istri. Kita akan memiliki anak. Kita akan berkewajiban memberikan nafkah. Kita akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Apakah kamu sudah siap di usia mudamu itu? Kedua, bekerja. Dunia pekerjaan menuntut kita untuk memiliki keterampilan dan keahlian pada bidang tertentu. Apakah kamu sudah siap? Apakah kamu sudah punya dengan pengalaman dan proses belajarmu yang masih muda itu? Ketiga, kuliah. Belajar, dan belajar. Coba, dari ketiga jembatan ini, mana yang kamu pilih? Masih bingung? Saya langsung saja berikan saran. Pilih saja kuliah. Kenapa dengan kuliah? Karena dengan kuliah kita bisa mempersiapkan keterampilan dan keahlian kita untuk mempersiapkannya dalam pekerjaan agar lebih matang lagi. Kita bisa mengasah dan mempelajari. Kedua, dari proses belajarnya kuliah tersebut secara tidak langsung akan membentuk mental kita, akan memudahkan kita mengendalikan emosi, dan setidaknya kita bisa menyederhanakan masalah, dan untuk itu kita bisa siap menikah. Oke, kalau jawabannya seperti itu, kamu juga bingung kembali. Kemana aku harus kuliah? Kemudian ngambil jurusan apa? Dan barangkali di kamu ada yang terkendala oleh biaya. Tenang saja, jangan khawatir. Saya akan mengajak kamu ikut bergabung di Institut Pendidikan Indonesia, khususnya di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kenapa saya rekomendasikan hal tersebut? Pertama, di Institut Pendidikan Indonesia, IPI Garut, apa yang saya alami setelah saya melihat ke lingkungan, dari segi biaya terjangkau, fasilitas lumayan lengkap. Kemudian yang ketiga, dari pelayanan itu responsif. Dan yang tak kalah terpenting dan terpenting sekali, di Institut Pendidikan Indonesia IPI Garut itu, dari perkembangannya zaman selalu memberikan progres dan perubahan. Misalnya saja penambahan program studi, kemudian fasilitasnya dari segi arsitekturnya itu ada perkembangan, ada progres, ada perubahan. Kemudian yang kedua, bagi kamu yang terkendala oleh ekonomi, tenang saja, di Institut Pendidikan Indonesia menyediakan beasiswa yang memang layak kamu terima. Misalnya beasiswa bidik misi, Pemprov Jawa Barat, beasiswa yayasan, beasiswa tahfidz Al-Quran, beasiswa Pemprov Jawa Barat, beasiswa peningkat prestasi, dan masih banyak yang lainnya. Bahkan mahasiswa IPI juga, mahasiswa banyak yang menerima beasiswa dari sumber lain. Bener loh. Kemudian yang ketiga, kenapa saya rekomendasikan memilih jurusan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia? Pertama, dari segi peluang kerja itu banyak. Selain kita basicnya sebagai tenaga pendidik yang nantinya akan menjadi guru, sebagian besar ya. Tetapi dalam hal lain juga, dari pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, contoh kecil, dari segi bahasa, kita bisa meng-MC untuk melatih public speaking kita, editor, kemudian penyiar radio, pustakawan, dan banyak yang lainnya seperti surat menyurat, administrasi perkantoran itu sangat dipentingkan loh untuk mempersiapkan pekerjaan kita.
untuk kita siap bekerja sebagai modal kita bekerja, keahlian dan keterampilannya. Kedua, dosen yang bergelar dokter terbanyak hanya di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi secara tidak langsung informasi yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan akan lebih terjaga dan lebih maksimal lagi yang kita dapatkan dengan adanya hal tersebut. Ada penguat bagi kita untuk mencari informasi, untuk memperkuatnya. Yang kedua, yang ketiga, yang tak kalah penting, yang tak kalah unik dan tidak terkalahkan oleh program studi yang lain, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia juga, mahasiswa-mahasiswanya ikut berpartisipasi memberikan prestasi-prestasinya, baik akademik maupun non-akademik. Dari segi akademiknya, di program studi kami khususnya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, ada yang mewakili mahasiswa berprestasi, ada yang mewakili sebagai duta putra putri pendidikan, duta bahasa, duta baca, duta lingkungan, duta kampus, dan masih banyak lagi non-akademik, tarik suara, kemudian dari olahragawan, perlombaan dan pertandingan sudah menjuarai, sudah banyak menjuarai. Iya, terus apalagi yang harus kita tunggu, apalagi yang harus kita dilema. Saya sudah membukanya supaya pikiran Anda sedikit terbuka, ada celah. Kemudian juga saya memberikan saran untuk kamu agar kuliah di Institut Pendidikan Indonesia, khususnya di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jangan panjang berpikir, percaya pada diri sendiri, pasti kamu bisa, yakin dan yakin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan untuk kata terakhir, saya tunggu untuk bergabung di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.